Dalam 1 bulan ada 2 kejadian yang nggak masuk di akal. Yang pertama pencabulan, yang kedua penganiayaan sampai nggak masuk akalnya di mana? Karena keduanya terjadi di dalam masjid. Ini yang sering banget dibilangin sama nyokap gue kepada ketiga anaknya. Dari mulai gue sampai ke adik gue yang bungsu. Belajar agama yang benar dan libatkan Allah dalam setiap langkah lo. Agama diutamain supaya lo selamat hidup di dunia. Terbukti kan? Karena kurangnya ilmu agama, akhirnya akhlaknya sama adabnya jeblok semua. Ngelakuin kelakuan setan tanpa mikir panjang dan gampang banget kayaknya ngelakuinnya. Heran. Karena percuma juga. Gelar banyak, embel-embel gelarnya di belakang ada 12 biji, tapi kalau akhlak sama adab lo nggak ada, kalau ilmu agama nggak lo terapin dengan baik dan benar, nggak kepake itu detail. Percuma intelek kalau nggak beriman. Dilakuin di luar masjid aja, mencari orang, menganiaya orang sama udah dia. Apalagi ini dalam masjid. Dalam masjid loh, he. Halo, masjid ini, rumah Allah ini. Sampai di sini paham kan? Kenapa ilmu agama itu penting untuk jadi pedoman hidup, untuk menjalani segala sesuatu di muka bumi ini? Ngerti juga, kalau lu belajar agama, kalau lu melibatkan agama dalam setiap langkah lo, paling enggak minimal lu tahu neraka itu ada dan siksa kubur itu ada. Jadi kalau mau bertindak hal-hal yang aneh, yang nggak masuk di akal, yang mendatangkan dosa dan mukanya Allah, paling enggak lu punya tembok-tembok yang dipakai buat ngerem. Jangan kayak yang sekarang-sekarang terjadi. Makin malas orang belajar agama. Sekolah agama semakin dijauhin. Yuk, kita sama-sama belajar lagi yuk, supaya nggak tambah aneh dunia ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa afiyafu anhu. Kami ucapkan turut berbelasungkawa kepada korban penganiayaan hingga meninggal dunia kepada saudara kami, yaitu Arjuna Tamaraya, seorang mahasiswa yang dianiaya sekelompok orang di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Semoga korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alasan mendengkur ya, karena ada seseorang yang terganggu, yang berprofesi sebagai penjual sate, mungkin beliau ini juga istirahat di sana ya, merasa terganggu, akhirnya membangunkan si korban ini, yang tentu saja korban ini sedang beristirahat ya, karena di uang sakunya itu menurut informasi itu tersisa hanya Rp10.000. Jadi beliau ini istirahat di Masjid Agung Sibolga ya, dan kemudian dibangunkan oleh pelaku, tapi tidak mengindahkannya, mungkin karena masih merasa ngantuk ya. Artinya kalau kita dibangunkan orang itu secara mendadak, kita kan ibaratnya nyawa itu belum terkumpul kembali lah ya, seperti itu. Tapi pelaku ini merasa tersinggung, kemudian keluar memanggil teman-temannya ya, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu 5 orang menganiaya, menendang, memukul, dan bahkan memijak tubuh daripada korban, bahkan melempar korban ini dengan batok kelapa, dan juga ini menyeret dari masjid ke pelataran masjid ya. Dan ini sungguh biadab sekali. Mari kita simak beritanya seperti ini ya. Beritanya dari Metro TV ini. Pengurus Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan bagi para pengunjung untuk tidur atau beristirahat di kawasan masjid. Ketua DKM Masjid Agung Sibolga menjelaskan kasus penganiayaan berawal ketika salah seorang pelaku mengaku terganggu dengan suara dengkuran korban. Pelaku lantas mengadu ke seorang pelaku lainnya yang merupakan penjual sate di sekitaran masjid. Kemudian penjual sate itu mendatangi 3 orang pelaku lain yang tengah berada di sekitaran masjid seraya menyebarkan informasi palsu bahwa ada yang ingin mencuri kotak infak atau kotak amal masjid. Ketiga pelaku langsung mendatangi dan menganiaya korban hingga korban meninggal dunia. Ya, Pak. Pihak masjid menyebut 3 dari 5 pelaku penganiayaan bukan merupakan jemaah ataupun pengurus masjid. Ya, Pak. Ini permasalahannya gara-gara mendengkur, gara-gara apa itu kira-kira? Maka terganggu itu. Penyampaian itu beda lagi. Jadi karena terdengar mencuri Masjid Agung, orang itu kan emosi. Dan orang yang emosi ini bukan jemaah Masjid Agung, masyarakat sekitar gitu Pak. Masyarakat sekitar, bukan jemaah Masjid Agung. Dan setahu saya belum pernah sholat di Masjid Agung. Yang memprovokasi ini ya istilahnya Pak ya, yang mau apa itu, yang mau Nah, itu tadi ya beritanya. Kemudian ini ada tuntutan dari keluarga ya, karena korban ini juga seorang yatim ya. Beliau ini adalah seorang yatim, sehingga ini keluarga dari beliau menuntut menuntut keadilan lah kepada Polres Sibolga agar ya cepat tertangkap para pelakunya. Dan perlu diketahui bahwa korban ini adalah berasal dari Aceh ya. Jadi ini adalah warga Aceh. Mari kita simak, ini adalah harapan dan tuntutan dari keluarga korban. Kami atas nama keluarga korban Arjun
yang telah meninggal dunia atas insiden pengeroyokan yang terjadi di Masjid Agung Sibolga. Di sini Bapak, kami memohon dengan sangat kepada Polres Sibolga, kepada Bapak Jamil Jaktumori untuk membantu kami dalam mengusut kasus ini sampai tuntas perihal anak kemenakan kami yang telah dikeroyok. Mohon bantuannya kepada Bapak Jamil Jaktumori ya. Ini anak kami Bapak, meregang nyawa di tangan-tangan mereka yang tidak punya peri kemanusiaan. Tolong kami Bapak, usut sampai tuntas. Ya, itu tadi adalah videonya ya, tuntutan keluarga. Dan berikut adalah CCTV-nya ya, yang sudah disita polisi sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya ya, rekaman CCTV. Mari kita simak rekaman CCTV-nya yang sudah beredar di media sosial. Iya. Oke. Sudah. Siapa ini? Kita undang Astagfirullah. Astagfirullah. Injak-injak orang yang sudah tidak berdaya seperti itu. Diseret karena kelihatan tidak berkemanusiaan ya. Nah ini ya. Waktu diseret ini ya, waktu diseret ini lokasi di tangga masjid terjadi benturan di kepala. Terjadi benturan di kepala. Pas kita ini jadi belakang masjid ini masih dihajar lagi di sini. Terlihat itu seperti hal belaka ya. Mungkin bapak belakangnya itu yang dihantar atau dilemparkan kepada korban, kepada saudara Arjun Rahimahullah. Itu berasal dari bapak yang jatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Dan alhamdulillah setelah viralnya video ini di media sosial, akhirnya Polres Kota Sibolga bergerak cepat dan berhasil pertama itu menangkap 2 orang pelakunya ya. Kita lihat ini dia. Halo, karajoran. Mau mobil orang itu. Ya. Ini. Iya. Jangan, yang kita. Hah? Ada mobil kita enggak? Gimana ada? Sewa. Ayo pasang sini kau. Sewa sini. Sewa. Hoi. Ayo kita lagi ini aja. Ini bisa dari sini ada polisi. Ada polisi. Ayo. Kanya guys datang po. Bos. Mati orangnya. Mas. Kau nak ini dulu. Kau mana? Yang di Masjid Agung. Iya, Masjid Agung. Ada kalangan Masjid Agung. Kapan? Kapatan di Gunung Sidang. Ini dapat ya. Ikut pelakunya. Orang kalangan laki-laki itu. Anak itu. MD kalangan. Iya. Apa anak muda? Anak muda katanya tiri di Masjid katanya. Di Gunung Sidang atau sampai mati dia sudah. Kenapa? Iya, aku ditinggal di video tidak. Pokoknya masih CCTV. Orang aja yang
seperti pakai bahasa sana ya. Sedikit saya bisa menangkap ini apa yang dimaksud. Nah, itu tadi video penangkapan daripada para pelaku. Dan berikut ini ya adalah tampang-tampang mereka ya, seperti ini. Nah, ini satu ya. Kemudian ini yang kedua, tampangnya seperti ini ya. Kemudian ini muka-muka beringas memang mereka ini. Lalu ini Satreskrim Polres Sibolga. Jadi kami teringat ya, dulu itu adalah masjid ya, itu adalah tempat yang teraman ya untuk beristirahat bagi seorang musafir ya. Karena kami teringat dulu itu ketika melakukan perjalanan dari Jember menuju ke Pemalang tempat istri ya, itu dari rute Jember sampai menuju ke Pemalang itu, ketika kami lelah ngantuk mengendarai waktu itu menggunakan sepeda motor ya, menggunakan moda transportasi ya, sepeda motor, moda transportasi pribadi. Ketika lelah itu selalu beristirahat ke masjid ya, dan tentunya itu atas izin daripada DKM atau penjaga masjid pada waktu itu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh saudara kita Arjun Tamaraya rahimahullah ini juga melakukan hal yang sama. Ketika itu dia sempat meminta izin kepada pengurus ya, pengurus masjid, dan juga sempat membeli nasi dari seorang ibu-ibu dan bertanya apakah di masjid ini boleh digunakan untuk istirahat, untuk tidur. Dan alhamdulillah si ibu ini juga menjawab boleh, silakan saja, ini masjid memang buat istirahat. Dan di zaman Rasulullah SAW ya, ketika dalam kajian-kajian ya, dalam berdakwah kepada Allah, kepada para sahabat, Rasulullah SAW itu menggembleng di Al-Qutub ya, atau di sebuah masjid lah ya, di selasar-selasar masjid itu memberikan bimbingan keagamaan kepada para sahabat. Dan pusat keagamaan itu pada waktu itu memang terjadi di sebuah masjid. Bahkan masjid itu adalah tempat yang aman untuk beristirahat ya, bebas. Dan alhamdulillah pelakunya ini semua 5 orang ini sudah ditangkap semua ya, sudah tertangkap menurut kabar yang kami terima dan kami baca. Dan semoga pihak penegak hukum ini bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada para pelaku terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan dengan pembahasan yang lain pula. Tetap jaga kesehatan, istiqomah dalam beribadah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.